Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu kan kita sudah sampai mengenai letak wilayah Indonesia. Jadi sekarang kita lanjutkan mengenai luas dan batas wilayah Indonesia serta karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Kita bahas dulu nih mengenai luas Indonesia. Jadi luas wilayah Indonesia itu kurang lebih 5.180.053 km persegi. Dengan 2/3 luas Indonesia itu berupa perairan, yaitu sebesar 3.257.483 km persegi. Untuk sisanya, yaitu sepertiga, itu berupa daratan sebesar 1.922.570 km persegi. Jadi itulah yang mengakibatkan bangsa Indonesia itu disebut sebagai negara maritim, seperti yang kita bahas di minggu yang lalu. Terus kita lanjutkan mengenai batas wilayah Indonesia. Kalau sebelah timur, itu daratan Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, yaitu daerah Papua. Kalau perairannya, Indonesia sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Terus sebelah utara, daratan Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu wilayah Sabah sama Sarawak. Tepatnya itu wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan perairannya, Indonesia itu berbatasan dengan perairan negara-negara Malaysia, terus Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Sebelah barat Indonesia itu berbatasan dengan perairan Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi tidak ada wilayah daratan yang berbatasan langsung di bagian barat Indonesia. Terus yang terakhir itu adalah sebelah selatan. Itu berbatasan dengan daratan Timor Leste. Itu tepatnya Nusa Tenggara Timur. Jadi seperti Kabupaten Belu atau Belu ya. Terus Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang itu berbatasan langsung dengan daratannya Timor Leste. Kalau perairannya itu berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kita lanjutkan mengenai batas laut Indonesia. Jadi batas laut Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen itu merupakan batas yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh adalah 200 mil. Terus yang kedua adalah batas laut teritorial. Kalau batas laut teritorial itu merupakan batas laut yang ditarik dari garis dasar dengan jarak 12 mil keluar ke arah laut lepas. Dalam wilayah teritorial, bangsa Indonesia itu memiliki hak kedaulatan sepenuhnya. Jadi kalau ada kapal asing nih yang berlayar atau melintas di wilayah teritorial, itu harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintahan Indonesia. Terus yang ketiga adalah batas zona ekonomi eksklusif atau yang kita kenal dengan ZEE. Kalau ZEE ini merupakan wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Dan pada wilayah zona ekonomi eksklusif ini, bangsa Indonesia itu memiliki kebebasan penuh untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik itu di laut maupun di dasar laut. Oke, ini adalah gambar mengenai batas laut Indonesia. Untuk tanda anak panah warna merah itu menunjukkan tanda garis dasar pantai. Jadi garis yang memisahkan antara wilayah pantai dengan wilayah daratan. Tadi kan kalau laut teritorial itu merupakan garis yang ditarik dari garis dasar pantai sejauh 12 mil. Nah, itu anak panahnya. Kemudian kalau yang zona ekonomi eksklusif itu dari garis dasar pantai sejauh 200 mil. Terus yang terakhir itu adalah landas kontinen, itu dari garis dasar pantai ke arah laut
maksimal itu sejauh 200 mil, makanya tandanya nggak sampai 200 mil ya gitu. Jadi kalau kalian lihat gambar ini terus ada keterangannya, insya Allah pasti kalian paham. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.